Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurlah Hati. Tentunya dalam program Kopi Penunggu. Dan untuk Anda yang ingin mendapatkan notifikasi dari kami, silakan bunyikan lonceng. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Oke, dan inilah ceritanya. Oke pemirsa, Kopi Penunggu telah menghadirkan beberapa orang narasumber yang cantik dan ganteng pada malam hari ini. Dan langsung saja untuk mendengarkan cerita-cerita horor mereka selanjutnya, langsung saja kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak. Oh iya, cantik banget. Boleh perkenalkan kembali kepada teman-teman Kopi Penunggu? Iya, perkenalkan nama saya Vita, asal dari Limboto. Limboto. Mas? Perkenalkan, nama saya Fikar Aninti, saya dari Limboto. Limboto juga? Ya, Kalau ini saya udah Iki. pasti. Iki Ya, juga? Iki. Dari Padebu Olo, Gorontalo. Olo. Wow, ini baru berapa menit ini sudah minum kopi? Iya. Jangan-jangan gregetan nih. Banyak yang mau diceritakan nih pemirsa. Oke, mau diserahkan ke siapa dulu nih? Kayaknya rolling, Jul dulu kayaknya. Jul dulu. Ya. Jul, sudah tahu kan ini podcast tentang apa ya kan? Ya, Pemirsa juga pasti sudah tahu, untuk episode kemarin pasti sudah tahu ini tentang apa. Jadi nggak perlu lagi kita jelaskan. Oke Jul, ada pengalaman horor apa Jul? banyak sih pengalaman dari tentang mistis begini dari saya waktu masih SD. SD. Waktu pertama lihat itu waktu di rumah saya. Di rumah itu waktu dulu itu pas saya kan di kompleks perumahan BTN. Di situ saya paling pojok, rumahnya paling pojok. Rumahnya paling pojok. Itu Ikat kira-kira ada tahun berapa? bulu-bulu, ada pisang. Tahun berapa tuh Jul? Kalau nggak salah sekitar 2002. 2002 ya. Di situ waktu di belakang rumah saya kan waktu 2002 itu sementara belum ada dapur. Waktu saya mau ke toilet, posisi kan di belakang, di luar. Saya jalan, saya buka. Pas saya baru buka pintu kamar mandi, sudah muncul sosok cuman mata. Cuman Mata mata? besar. Itu besarnya kayak apa nih? Kalau ukuran Kalau itu bola. Ukuran bola kaki. Ada bola kasti, bola Bola kaki. pingpong, bola basket, Bola kaki. Bola kaki. bola kaki. Iya, Oh. warna merah. Itu langsung melotot ke Zul ya? Waktu kan memang refleks. Hah? Jadi saya ambil gayung, saya lempar. Terus kena? Gak tahu langsung lari. Langsung lari ya? Iya, di situ. Emang tidak ada informasi dari tetangga atau siapa Enggak. gitu kalau Saya misalnya juga kan tempat itu angker atau bagaimana Jul? Mulai tinggal situ nggak terlalu lama. Berarti masih baru. Iya. Oh. Ya kali aja ada informasi dari tetangga, mungkin jangan suka ke situ atau gimana. Waktu itu zaman itu rumah-rumah di situ masih agak jarang-jarang. Jarang-jarang, ya masih asri tentunya ya. Iya. Terus sekilas refleks kan, langsung lari, terus itu langsung kasih tahu ke siapa tuh? Orang tua, ibu. Terus ibunya responnya seperti apa? Waktu itu ibu bilang mungkin cuma halusinasi, Halusinasi. Jadi mengurangi berusaha sampai untuk- ketakutan. berusaha untuk menenangkan Iya. sang buah hati. Iya. Gitu. Terus itu kakaknya, ini kakaknya kan? Ya, kakak. Oh iya, kakaknya tahu nggak? Itu posisi dia tidak ada itu. Tidak ada di rumah. Iya. Oh, kakaknya kemana aja? Saya baru tahu, Mbak. Oh, baru tahu. Kalau nggak salah itu waktu itu dia masih sekolah sekitaran SMP. Udah SMP Lama ya? sekali berarti. Kita juga Iya. di Limboto itu sebagai pendatang. Oh, pendatang. Oh, Aslinya dari pendatang. mana? Jadi tidak di Kota Madia, Oh, Kota Andalas. Madia. Oh iya iya. Oke, Jul. Terus setelah melihat sosok berupa mata, itu kira-kira setelah itu apa lagi? Itu waktu itu pas saya habis jalan. Tahun berapa tuh? Masih sekitaran masih 2002 sekitar. 2002 juga. Tahun Jalan. yang sama. Iya, tahun yang sama. Itu saya waktu itu kan saya lewat di depan rumah saya itu kan ada pohon bulu. Pohon bulu Iya. atau bahasa Gorontalo palilo. Iya. Bambu. Bambu. Iya. Saya lewat situ, saya waktu nengok ke kiri saya melihat ada putih-putih. Putih-putih. Iya. Saya tidak tahu apa itu. Bendera mungkin. Bukan. Bukan ya. Pokoknya putih. Sekilas langsung takut ya.
saat di situ saya yang anehnya saya sudah biasa. Oh, sudah biasa. Kalau misalnya orang yang pacaran tuh sudah kabal gitu kan, udah disakitin biasa aja. Kali seperti itu. Nah setelah itu udah sering lagi, udah sering ya, udah seringan lihat. Nah itu apa ya? Hantu yang paling menakutkan untuk Zul itu hantu apa? Selama Zul melihat hantu itu? Kalau yang paling serem sih Tidak ada. Tapi yang paling jelas dilihat itu apa? itu yang Mata itu. Berarti sampai sekarang mata itu membekas gitu iya. kan? Oh, iya. Oke, terus sekarang masih bisa lihat juga untuk tahun-tahun sekarang ini. Udah segede ini. Tinggal merasakan, lihat saja tidak ya? Iya. Itu terakhir kapan? Waktu kan kebetulan kan saya kemarin saya hampir nikah. Ya. Hampir nikah, berarti Iya. sekarang udah gagal nikah? Enggak. Gagal nikah. Teman saya kan Bukan meninggal. saya mau bilang Buddha, gagal nikah tapinya ya. Iya. Oke, Lanjut. sabar ya. Ya. Dari situ saya sudah sering lebih merasakan lagi. Lebih peka, Iya. lebih sensitif. Setelah waktu kecil saya PK, Sampai sekarang peka sudah. Enggak rasa lagi atau balik ulang. Balik ulang. Lo balik ulang. Udah umulol. Wow. Terus Jul, sekarang tinggal bisa merasakan saja, sudah tidak ada lagi secara face to face ya, sudah tidak ada lagi ya. Tapi lebih nyaman yang dulunya bisa melihat sekarang ya. Oke, terima kasih. Kita ke Mbak yang cantik ini dulu, kakaknya. Ini kakaknya nih. Ada pengalaman apa lagi setelah yang kemarin-kemarin sudah dibagikan ke pemirsa? Pengalaman Yang lebih menantang kalau boleh nih. kalau yang lebih menantang ini kejadiannya tahun 2019 berarti 2 tahun lalu. 2019 tanggal 24 Oktober saya ingat sekali itu. Dihafal sekali ya. Hafal. Itu kejadian apa sih? Kejadiannya itu waktu itu kan saya ada berapa orang? 5, tapi saya sendiri perempuan. 4 cowok. Kita itu kan ke Manado, lebih tepatnya ke Minahasa Utara. Kita itu mau mendaki, tapi mendakinya di Gunung Klabat. Waktu itu Memang alasan ke sana. Kenapa nggak di Gorontalo masih ada Gunung Tilongkabila, Gunung Bulyohuto? Kenapa nanti di sana? Padahal sini dekat. Udah janjian sih sebenarnya, itu yang kedua. Yang pertamanya kita gagal. Yang pertama kan kita gagal, terus yang pertamanya di bulan Agustus. Terus itu, yang ini? Ya itu di bulan Oktober. Gagal maning atau gagal juga? Wow. Kenapa memang? Bisa diceritakan? Oh, ini luar biasa ya pemirsa. Itu waktu itu kan kita ke sana di kaki gunungnya itu kan pagi. Terus kita naik kan kita izin dulu di kantor polisi di bawah. Kan polisinya bilang begini. Kita kan awam kan. Polisi bilang begini, kalian mau mendaki? Yakin? Katanya begitu kan. Polisi bilang yakin. Jadi kita karena ada jiwa-jiwa yang pokoknya kita harus naik itu. Ada jiwa-jiwa petarung nih, pendaki, jiwa-jiwa pendaki. Jadi kita kan naik, terus pas naik polisi bilang begini, saya saja yang sudah berapa puluh kali naik belum pernah tembus sampai puncak Gunung Klabat. Saya padahal aslinya sini. Berarti saking tingginya, ya kan? Sebenarnya tingginya tidak sih. Saking Keramatnya lebih ke situ, karena berapa orang yang kita lihat, dan kan sebelum kita pergi juga kan kita lihat di ininya di YouTube-nya. Oke. Tapi tunggu. Itu kira-kira berapa MDPL dia ke sana? Jaraknya Itu tuh. nggak terlalu paham. Yang terlalu paham paham itu ya. yang cowok-cowoknya. Saya sebagai pengikut Iya. Oke, singkat cerita. Terus setelah ngomong naik. dengan polisi, langsung naik ya? Iya, kita Tapi naik polisi kan, nggak nahan lagi kan? enggak dikasih izin karena di situ harus ada izin kan. Jadi kita harus tinggalin biar apa-apa terjadi di atas kita bisa tahu. Jadi di sana kita tidak ada pendampingan sama sekali karena waktu itu Mapala yang bertugas di sana lagi tidak ada. Terus pas kita naik di pos 1, pos 2 itu ya lumayan sih, sudah mulai berasa horornya gitu. Itu jam berapa di pos itu, Mbak? Di pos 2 itu dia siang, kita siang, tapi kan namanya juga di hutan, jadi kan kita nggak tahu Jamnya, tapi tepatnya siang ya? Kalau kita lihat sih siang. Di pos 2 itu kan semuanya sudah mulai capek, kalau misalnya capek kan di situ.
tiba-tiba pas saya sendiri sama satu orang cowok itu di belakang, saya lihat ini anehnya begini, ini jalannya jurang kan, jalan gunungnya kan gini, pohon mangganya di sebelah sana, tapi pohon mangganya itu ada di sebelah, ada di jurangnya, di Gunung Kelabat itu. Nah, buah mangganya ini jatuh di sebelah kiri sini. Saya yang waktu itu, maksudnya saya refleks tanya kan sama dia, kenapa ya itu pohon mangga di sana tapi DP buah jatuh di sini? Maksudnya itu refleks, itu Ya kali refleks aja dia saya. terlalu tinggi mungkin Mbak ya. Karena sesuatu yang ganjil buat saya. Terus habis itu kan saya bertanya-tanya, bilang kenapa ada durian warna bukan, buah nanas warnanya merah. Terus mulai begitu kan saya mulai bertanya-tanya, teman bilang coba jangan dulu bertanya, katanya begitu, karena suasana saat itu sudah mau hujan. Oh iya, karena memang kalau di alam itu jangan ceritakan pada saat itu, nanti diceritakan setelah itu. Enggak, memang itu kayak adat, sudah jadi adat pendaki gitu. Boleh mengambil sesuatu, gambar saja, tapi jangan mengambil apa yang ada di situ. Pas jadi saat itu kan kita memang tidak ada yang mendampingi, jadi memang betul-betul jalan. Pas di pos ketiga, mau pos ketiga itu situ hujan. Saat hujan itu saya kan punya rasa, sudah mulai punya rasa lain. Jadi saya bilang sama teman begini, kalian jalan saja ke depan, saya di belakang, saya pelan-pelan, yang penting saya pelan, yang penting jangan sampai hilang jarak dari saya begitu. Terus saya lihat itu begini, tiba-tiba saya lihat tidak jauh dari pohon mangga itu, saya lihat kayak binatang tapi tupai. Jadi dia tupai, saya yakin sekali itu tupai, seperti tupai. Dia lewat begini, saking lewatnya, karena dia lewat makanya saya kejar. Waktu itu posisinya teman-teman bilang kan sudah kecapean kan, saya sudah pakai tongkat waktu itu, saya malah kejar. Teman yang lihat waktu itu, dia bilang kita waktu kejar itu dia kayak tenaganya tuh full. Jadi saya kejar itu tupai, mereka kejar saya bilang kita lihat apa, saya bilang lihat tupai, ada tupai di situ, ada binatang, saya mau kejar itu binatang itu. Sebelum saya dapat itu binatang, saya sudah merasa bahwa diri saya itu kayak antara saya dan bukan saya. Jadi saya sudah rasa lain. Seperti dirasuki sesuatu. Iya, tapi saya masih dalam keadaan sadar, masih punya pikiran bahwa saya bisa jalan, tapi sudah tidak masuk akal lah kalau gitu. Terus di situ hujan kita stop, karena sudah hujan kita stop. Jadi kan sudah ada wanti-wanti. Kebetulan saya jalan sama satu teman laki-laki agak tua, dia punya pengetahuan lah tentang yang gaib-gaib begini. Dia sudah bilang kita tidak akan pernah tembus sampai puncak, tidak akan, karena sudah mulai hujan. Padahal itu kita yakin masih jamnya masih mungkin terlalu siang mungkin. Pas saat itu entah kenapa jalannya mau ke pos 4 itu jalannya sudah begini, bukan begini lagi tapi begini. Terus dia naik kan nanjaknya itu sudah pakai batu-batu alam yang besar-besar. Jadi kita harus naik begini. Di situ karena teman-teman lagi pada istirahat semua, kan sudah mulai kehilangan semua, hujan, posisinya hujan. Saya lepas semuanya barang yang saya pegang, saya lari ke atas. Di situ teman yang tahu itu katanya bilang itu bukan kita lagi. Jadi mereka itu tangkap begini, 3 orang yang tangkap begini, jadi saling berpelukan semua itu. Tapi tidak ada, langsung lepas begini semua jatuh. Terus jatuh. Mbaknya Terus langsung ke atas? Enggak ke atas, cuman katanya kan di atas itu terus jurang di sini, toh saya sudah berdiri di jurang, tapi itu temannya ketinggalan. Mereka di bawah sekali, mereka tidak dapat, mereka kehilangan jejak. Saya tetap naik ke atas, tapi ada satu orang dia sudah rasa kayak ada yang tidak beres gitu kan. Jadi diambil, dia jalan, tetap jalan-jalan karena dia punya feeling. Dia jalan, dia lihat saya, dia yang lihat saya sudah di ini jurang, saya sudah di sini. Sejengkal lagi jatuh. Tapi posisinya saya sudah dalam keadaan tidak sadar. Jadi saya buka mata, saya berdiri, tapi saya sudah tidak sadar. Tapi di pikiran saya masih rasa saya masih sadar. Tapi posisinya kata mereka bilang saya tidak sadar. Sampai karena tidak sadarnya tangan saya diikat, kaki saya diikat sama teman-teman. Kaki saya diikat, tangan saya diikat, ini badan saya semua diikat sama jaket-jaketnya mereka. Satu orang turun mau cari pertolongan karena sudah tidak mungkin toh. Tapi nggak dapat pertolongan. Itu sekitar jaraknya dari pos 1 di keramaian terus ke tempat kejadian itu boleh berapa kilo?
Jauh, waktu itu saya tidak bisa memprediksi berapa jauh, Ya, saya berapa kan kilo. saya bayangkan nih teman yang tadinya itu mau turun ke bawah minta pertolongan, berapa lama kasihan dia. Tidak sampai, dia juga tidak sampai. Jadi kita Tidak memang sampai ke bawah. memang di banyak sekali kendala itu banyak sekali, Itu tidak rimbun sampai. ya? Rimbun. Rimbun tidak, cuman kan pas memang sih ada beberapa teman yang asal Manado, mereka bilang kita, bahasanya mereka kan, kita orang saja yang orang sini susah tembus, apalagi kalian yang bukan orang sini. Ya, Kayak jadi begitu. artinya pemirsa kita saja yang asli sini, yang asli tempat tadi di Manado itu nggak bisa tembus sampai di atas. Gitu. Dan Iya. memang kenyataannya mereka juga nggak sampai tuh. Iya, Seperti yang kita nggak dikatakan sampai. oleh Bapak polisi tadi kan. Kita terus saat itu kan sudah, karena saya sudah mulai sadar, teman saya satu kesurupan. Siapa? Yang cowok yang paham itu, Cowok? iya dia kesurupan, tapi kesurupannya dia Naik ke jurang lagi? tidak, dia berteriak, posisi memang berteriak Kencang-kencangnya. kencang, hujan lebat itu. Di situ waktunya pukul jam berapa itu? Kalau saya saat itu nih sih masih sore sekitar jam 5, tapi sudah gelap. Wow. Sudah gelap kan. Berarti lama ya? Lama, karena pas saat maghrib kan kita lihatnya cuman di ini kan, tidak terus, jadi harus turun di pos berapa itu saya lupa, kita berteduh di situ kan tiba-tiba ini handphone kita kan ada aplikasi azannya kan, situ kita tahu bahwa itu sudah maghrib. Nah malam itu tiba-tiba saat kita lagi kasih bikin air panas begitu, kayak bikin kopi buat, Tapi ada tenda. enggak, bukan tenda, hanya pos pemberhentian saja. Pos berapa tuh? Saya lupa itu pos berapa itu. Yang jelas di situ ada pos pemberhentian situ. Di situ pos memang katanya sih memang sudah tempat-tempat awal untuk berteduh di situ. Sudah paling intinya yang buat standar lah. Di situ kan sudah mau maghrib. Waktu itu posisinya Tapi ada atapnya pos ya? ada. Oh iya, berarti aman dong. Iya. Posisinya saat itu kan saya lagi suka pingin buang air kecil. Saya pingin buang air kecil, tapi saya bilang sama teman, saya mau buang air kecil di sana. Mereka teman tidak usah karena masih bisa dijangkau sama mata, cuman di balik semak-semak. Pas saat balik itu saya lihat kayak ada orang di belakang saya, tapi tidak ada. Itu dia begitu. Kayak manggil. Baru saya bilang sama teman kan, teman bilang sudah kayaknya sudah parah ini dia, parah. Jadi kita harus turun. Habis maghrib, yang teman yang mereka kan lagi sholat maghrib, kita turun itu kita patokannya kan kita naik, ada satu bangunan yang kita jadikan patokan. Saat kita turun, saya ditaruh di tengah karena mengantisipasi hal-hal yang kayak tadi. Kita cari bangunan itu, kita tidak dapat. Berarti Saat kita jalan dong. iya, skalanya sudah memang rutenya karena tidak ada jalan lain. Jadi saat kita dapat itu bangunan, kita patokan, oh dari bangunan ini kita belok kanan. Kita belok kanan, kita ikuti, kok kita ketemu di bangunan itu terus. Jadi boleh berapa kali kita putar, ketemunya di bangunan itu terus. Saat lewat bangunan itu, jadi teman-teman itu kan kiri saya dipegang, kanan saya pegang, kaki saya yang terangkat saat itu. Sudah malam. Jadi saat Kaki dipegang, terangkat maksudnya kayak gimana? kayak ada yang tarik dari belakang. Jadi memang terangkat. Jadi kiri kanan itu kan dipegang sama teman, 2 orang di depan, satu di belakang. Enggak, belum ada yang di belakang. Nanti sudah saat terangkat kakinya di belakang, baru ada yang di belakang. Itu memang tidak bisa, memang sudah. Itu respon teman-teman pada saat itu, ini kan sesuatu yang sudah wow, sudah di luar dugaan nih kaki yang bisa keangkat nih. Itu respon teman-teman kayak apa? Mereka mungkin kita laki-laki jadi gengsi dong ada perempuan, atau mungkin untuk meyakinkan ini nggak apa-apa gitu. Itu responnya mereka kayak gimana tuh? Kalau untuk saat itu sih mereka tidak terlalu bilang tenang-tenang, tidak, karena situasi saat itu sudah tidak kondusif sudah sekali. tegang semua. Sudah dan tidak. mereka juga nggak berani untuk ngomong. Tidak, karena mereka bilang saat itu bilang coba jikir dalam keadaan panik apa, jikir saja cuma. Terus kan saat sudah jalan, tidak ada, nanti sudah di jalan kita kan lewat kubur, ada kan kubur, mau naik itu kan ada kubur, Keramat kan. lewat sampai di jalan raya itu kaki saya tetap terangkat. Jadi jadi 1 orang tahan di sini, 2 di sini. Oke, itu teman-temannya asli Gorontalo juga? Gorontalo. Ini mereka tahu kejadian ini juga? Iya. Ya bisa jadi mereka diundang ke sini, pasti pemirsa penasaran. Wah, lebih seru tuh, ya kan? Oh iya. Oke. Kita rolling aja dulu, itu tahan aja di situ. Masih panjang perjalanannya nih pemirsa. Kita rolling ke
Kakak Iki nih. Oh iya, Kakak Iki. Oke, minum aja dulu. Oke, minum aja dulu nih. Oke, Kakak Iki ada pengalaman apa lagi nih? Pengalaman mistis horor ya, Iya. Bukan percintaan yang horor ya. dan percintaan yang horor. Iya. Tercinta. Jadi di 4 tahun kemarin itu saya sempat dipercayakan dalam salah satu apa namanya Rombongan enggak juga komunitas Bigo. komunitas Bigo. Kita sempat explore Iya, tentang iya, kayak beginian. Jadi di 4 tahun kemarin itu saya dipercayakan sebagai host juga kan, 2017. sekitaran begitu. Hmm. 3 tahun kemarin lah. Iya, iya, iya. Jadi waktu saat explore, kita kan main explore juga nih, explore tentang kayak begini sih, maksudnya tentang mistis, tentang cari tahu. Tapi nggak mengusik, intinya nggak mengusik. Cuman mencari tahu sejarah, mencari tahu kemistisan di tempat itu. Gitu. Jadi waktu itu emang apa namanya, tempatnya di Gorontalo juga. Iya, iya. Ada beberapa tempat wisata di Gorontalo yang kita datangi. Salah satunya ya saya sebut aja langsung Benteng Kota Naha waktu itu. Iya, Benteng Tanah. Wow. Jadi kita mainnya di situ, eksplornya. Iya, Sekitar iya. malam Jumat waktu itu, malam Jumat ya kita jalan. Berani sekali. Ya makanya jadi saking penasarannya Iya, itu waktu iya, itu. Saking penasaran tentang hal-hal mistis seperti ini. Tunggu dulu. Kalau tadi katanya yang polisi itu kita saja orang sini nggak berani. Ya, aku juga orang sana. Aku juga malam nggak berani loh ke sana. Kok bisa? Iya sih, masuk akal. Terus? Sekitar 4 tahun kemarin itu jadi explore kan sendiri. Sendiri. Tapi ada tim di belakang. Tapi nggak bisa Ya berarti ini. bukan sendiri dong. Iya, tapi kalau maksudnya ada timnya. jaraknya jauh lah, agak jauh ya kan. Yang waktu itu saya ketemu yang kayak begini, yang maksudnya langsung ada sosok yang nampak itu di situ. Jadi bisa dibayangin lah waktu itu sekitar jam 1:30 malam kita explore di Benteng Kota Naha. Paling tingginya di benteng keberapa saya nggak tahu, 43 kalau nggak salah. Waktu itu kita explore, otomatis saya pegang kamera dong, ya kan, ngobrol. Jadi jalan waktu ya Benteng Kota Naha, mungkin orang Gorontalo tahu lah tangganya kayak bagaimana iya. naiknya. Banyak, Ada tapi beberapa sekarang ada, pos, sudah ada. ada jalan yang untuk Jalan khusus motor lintas. juga. Jadi di posnya di situ ada pos juga kan, pos 1, 2, 3, 4 sampai di atas. Pos 1, 2 itu saya naik ke atas explore, tim saya di bawah waktu itu. Iya, memang jauh sekali jaraknya. Jauh. Dan dia curam. Berapa anak tangga yang kita lalui. Naik. Jadi di pos pertama itu saya ketemu sosok cewek waktu itu. Cewek. Lagi duduk. Dan itu saya naik, posisinya itu kamera nggak ngadap ke dia langsung, nggak. Ya maksudnya spontan saya ngelihat dia, terus dia Iya, ngelihat iya, saya gitu. Tapi kameranya lagi menghadap di satu tempat yang Di tempat emang lain. itu saya anggap tempat yang auranya emang Iya, iya, iya. mistis gitu. Tiba-tiba saya lihat ada perempuan duduk di situ. Jadi posnya itu kan pos kayak ada atap begitu kan. Mungkin tahu lah kalau maunya benteng di mana pos di atas ada atap. Jadi duduk sambil goyang-goyang kaki. Itu siapa nih? Cewek. Tapi saya berpikir mungkin pengunjung juga kali. Tapi dengan jam segitu 1:30 nggak mungkin kan. Lo ngapain cewek? Tapi tunggu. Waktu itu sekarang punya pacar nggak? Ya mungkin Jujur itu. aja, Ya. sekarang punya pacar Jomblo nggak? sih. Dulu punya nggak? Enggak punya. Mungkin dia tahu, ya, seperti dia ini. tahu mungkin. Jadi dia pengen kenalan mungkin ya kan waktu itu. Dengan goyang-goyang kaki, dengan manja-manjanya dia ya kan? Tapi yang lebih seremnya itu dia nggak ngeliatin wajah dia itu seperti apa. Jadi gini posisi duduknya, badannya itu ngadap ke saya gini, Tapi kepalanya ke belakang. Wow. Wow. Seram. Jadi dia duduk, Takut ya? Takut. jadi dia duduk posisi kayak begini. Ini rumah nih kan, Heeh. ada atap. Jadi di situ kan ada apa namanya tempat duduk yang khusus tempat istirahat duduk. Itu kan belakangnya kan ada tembok, nggak ada space untuk ke belakang kan. Iya, iya. Tempat duduknya kan gini L. Dia duduk nyandar kayak begini, kakinya digoyang, tapi kepalanya di belakang. Waktu itu saya bisa pastiin kepalanya di belakang karena emang posisi rambutnya waktu itu keurai ke belakang panjang sampai di sini depan dia ya. Tapi untuk batok kepalanya sendiri emang nggak sinkron untuk menghadap ke depan gitu. Iya sih. Ya saya sebagai waktu itu sebagai ya berpikir
gue jadi host profesional lah setidaknya kan waktu itu, dan pengen ada yang nampakin diri juga waktu itu. Gengsi Kita dong pengen kalau misalnya ya saya lewat untuk Kan yang memastikan dicari, ya. kan yang dicari gitu kan. Jadi untuk memastikan, saya berpikir ini kepalanya normal nggak ya gitu kan. Untuk memastikan saya lewat depan dia dengan saking percaya diri dan keberanian sosok laki-laki gitu. Lewat, ternyata benar kepalanya itu di belakang. Tapi cantik. Mukanya itu gimana ya, kayak Sempat kalau pegang. untuk cantiknya nggak bisa dipastiin cantik, putih soalnya. Putihnya kayak gimana ya? Wow. Putih, pokoknya putih sekali. Terus Saya naik ke tinggi, jadi tangganya itu kan gini, tangga kan, pos ke kiri kan, tangganya kan, kiri, Iya, iya. terus naik kanan, naik ke kiri, ketiga anak tangga, ceweknya itu dari posisi duduk di sini dia tiba-tiba pindah di sini. di tempat yang akan dinaiki lagi. Enggak, bukan tempat, jadi kan tempatnya kayak gini, ini L kayak begini kan, dan naik kan, jadi ini tangga lagi, di sini tempat duduk, sini tempat duduk, posisi awal dia duduk di sini, pas saya naik dia pindahnya di sini, tapi dengan posisi berdiri waktu itu. Tapi Kepalanya masih begitu, masih terus? nggak sinkron untuk melihat ke depan. terus Ya cuman waktu itu lantaran ada tim di belakang, ya tim ngomong ya udah cuek aja, itu bukan apa, tapi kita pengen ngeliatin sosok waktu saat itu ya kita dituntut itu juga, ya lo harus liatin sosok yang harus ada penampakan yang nampak di kamera waktu itu. Ya saling berjalan sekitar 4 anak tangga 5 anak tangga, tiba-tiba tim bilang udah hilang katanya, udah nggak ada, orang itu nggak ada, itu bukan orang katanya, itu dari dengan jam segitu ya sekitar udah jam 2 lah untuk di pos tapi yang maksudnya mereka ngomong itu bukan orang, kenapa mereka juga lihat atau ya mereka sempat lihat 2 orang waktu di belakang saya itu lihat, karena saya memastikan keyakinan saya, tiba-tiba saya teriak lihat juga nggak gitu untuk memastikan. Ya takutnya saya doang kan yang lihat kan waktu itu. Ya teman-teman di bawah bilang iya Ki ada katanya. Oh berarti ada. Jadi saya pikir orang kali, mungkin cewek, tapi dengan logika berpikir nggak mungkin lah cewek jam segini duduk di sini. iya terus kepalanya itu muter. Kepalanya di belakang masalahnya posisinya. Nah jadi sosok mistis yang paling horor mungkin saya dapat waktu itu. Saya ketemu langsung sosok cewek yang duduk dengan kaki terangkat digoyang-goyang, make ya semi gaun lah, nggak formal amat sih maksudnya di situ kan. Tapi setelah dikulik ternyata kan Benteng Otanaha itu ada peninggalan Belanda di situ. Dan Jadi kalau pengalaman aku ya itu bukan cuma peninggalan Belanda, tapi ada banyak di situ pembunuhan. pembantaian ya Pembunuhan tuh. perempuan banyak. Banyak sejarah ya. Posisinya dia nengok. Dia waktu itu dia nggak nengok waktu Karena posisinya. kepalanya ke belakang. Jadi dia ngasih surprise kali ya. Membelakangi badannya. Iya, jadi dia istilahnya. posisinya gimana ya? Gini, kepalanya gini di belakang. Iya, iya. Rambutnya doang. Tahu, Jadi, tahu. tapi saya bisa pastikan itu kepalanya di belakang karena posisi batok kepalanya itu emang kayak begitu. Ini kan polos, di depannya nggak ada. Tidak lebih mendekat. Dia mendekat enggak sih? Dia maksudnya nggak ganggu juga karena emang kita datang di situ ngizin, nggak ada tujuan untuk mengusik. Nah, setelah itu langsung balik. Belum, kita lanjut. Karena itu baru awal explore waktu itu. Kita baru nyampe waktu itu. Nah, di posisi itu Pakai kacamata nggak apa-apa ya, nggak apa. biar lebih kinclong, biar sama gitu. Terus Jadi mungkin yang saya pikir apa namanya yang horor yang saya dapat waktu itu yang langsung ya ketemu langsung sosok kayak begitu itu awal pertama saya datang di situ. pertama Ah, yang tapi itu yang keberapa yang kali tuh? kita eksplor yang keempat kali Enggak, kalau nggak maksudnya salah. Saya ketemu lihat setan yang keberapa kali? baru pertama itu perdana Berarti itu perdana. Perdana, awal. Lihatnya malah awal ya. iya. Jadi apa namanya Ke atas sudah sampai singkat di atas. Sampai di atas waktu ya? itu ya udah di atas. Hah? Saya cari tahu kan berarti karena saya waktu itu cari tahu tentang apa namanya tempat itu. Tiba-tiba saya berpikir ada apa sih sejarahnya di sini karena kita emang menguak sejarah di situ. Ya saking saya penasaran, ada beberapa
orang kampung yang di situ ngomong, sudah emang bilang jadi hati-hati untuk di sini dan di sini, karena di sini sempat jadi pembantaian yang seperti Mbak Nur bilang tadi, ada pembantaian ini gitu. Jadi ada tentara Belanda kemarin main di situ sampai dibuatkan salah satu benteng itu katanya begitu. Jadi saya berpikir oh berarti yang duduk ketemu saya tadi itu mungkin ya secara sinkron ya tiba-tiba berpikir orang yang dibantai kali kan, berpikir begitu. Itu Cuman juga bukan hanya pembantaian oleh Belanda, tapi antar masyarakat dengan masyarakat yang pacaran gitu mungkin dibunuh di situ. mungkin Itu paling rumor serem, yang- paling seremnya yang saya pikir itu Iya waktu itu, karena saya spontan ketemu dan tidak ingin ketemu begitu. Wah, dan tidak ingin ketemu lagi gitu. Karena waktu itu berharap jadi dipercayakan jadi host itu, oke, gue malam ini gue pengen ketemu malam ini, tapi itu kan tiba-tiba, maksudnya Anda kok nongol di saat saya tidak ingin kan begitu kan. Itu ya mungkin karena spontan, surprise mungkin, jadi yang saya pikir paling seram itu. Iya, terus pada saat di atas ada lagi yang dirasakan atau langsung balik? Oh belum banyak waktu, kalau untuk interaksi di atas banyak kita Banyak, ya. karena kita sempat ngadain wadah juga waktu itu, sempat interaksi sama ya setidaknya goib, kita interaksi goib karena kita pengen tahu tentang benteng Otanaha sejarahnya dari awal sampai akhir. Tapi dari awal niat mau ke sana sampai turunnya itu yang paling menakutkan apa? Cewek yang tadi ketemu atau pada saat yang interaksi itu yang paling menakutkan? Kalau saya pikir yang pertama awal cewek, karena itu sosok jelas saya lihat. Jelas ya. Kalau untuk interaksi pakai wadah waktu itu kita ada interaksi sama goib, ya serem sih dengan situasi seperti itu, mana gerimis lagi kan waktu itu, serem. Cuman emang nggak nampak, nggak ada sosok yang langsung datang berdiri, nggak. Oke. Itu aja sih. Itu yang paling seram menurut saya pribadi, itu paling seram. Itu yang paling seram ya. Dan mungkin Nggak mau ketemu lagi deh sama perempuan Belum. itu. makanya Belum sampai siap sekarang, saya. makanya sampai sekarang nggak ada pasangan gitu kan. Siapa tahu pemirsa kopi penuh yang ada di rumah yang ingin ta'aruf ya, tafadhol. tafadhal insyaallah. Oke, jadi terima kasih karena memang kita dibatasi oleh waktu Iya. juga. Terima kasih untuk Bang Iki, untuk Bang Thank you. Zul dan juga Mbak Vita yang cantik untuk malam hari ini ya. Kalau misalnya kita selesaikan semua, nanti cerita yang kedepannya udah gak ada lagi. Jadi kita simpan aja dulu. Untuk teman-teman, jangan lupa bunyikan loncengnya untuk mendapatkan konten-konten kita selanjutnya ya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan juga share. Saya Nurlah Hati dan juga teman-teman pamit. Terima kasih. Kita ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye.